べると、なかなかその積極的にやろうという方がいない。女子の審判でも Isi piagam Uni AFC baru dari Jepang bocor. Ada pasal soal Piala Asia versi baru, liga klub tandingan, dan posisi Indonesia sebagai motor utama perubahan. Isi piagam Uni AFC baru yang dibocorkan media Jepang bikin geger seluruh Asia. Dalam dokumen setebal 27 halaman itu, muncul pasal-pasal yang bisa mengguncang tatanan sepak bola Asia dari akar paling dalam. Bukan sekadar perpecahan, tapi peta jalan baru yang benar-benar menantang eksistensi AFC Pusat yang selama ini dikuasai satu wilayah. Bagian paling menarik dari bocoran itu ada di pasal 3, yang membahas pembentukan kompetisi antar negara baru bernama Asia Unity Cup. Turnamen ini disebut akan menjadi versi baru dari Piala Asia, tapi dengan sistem yang benar-benar terbuka. Tidak ada lagi pembagian zona seperti Asia Timur, Selatan, atau Barat. Setiap negara punya hak yang sama untuk lolos ke babak utama tanpa harus lewat jalur kualifikasi panjang yang sering berat sebelah. Dan lebih gilanya lagi, di pasal tambahan disebutkan kalau Indonesia diusulkan menjadi tuan rumah Asia Unity Cup edisi perdana sebagai simbol era baru sepak bola Asia yang lebih merata dan bersih dari politik. Masih di halaman yang sama ada lampiran berjudul Blueprint of Competition Reform. Di situ dijelaskan rencana pembentukan Union Champions League atau disingkat UCL Asia, kompetisi antar klub baru yang akan menyaingi Liga Champions versi AFC. Kompetisi ini bakal punya sistem peringkat terbuka, di mana klub-klub dari 7 negara pendiri otomatis dapat slot tetap selama 3 musim pertama. Setelah itu, slot akan diperebutkan berdasarkan performa liga domestik dan stabilitas finansial klub. Tidak ada lagi undangan khusus atau jatah otomatis untuk klub dari negara kaya. Bahkan sistem bagi hasilnya disebut jauh lebih adil, di mana setiap klub peserta akan menerima bagian minimal $2 juta dari hak siar dan sponsor. Sebuah sistem yang selama ini gak pernah terjadi di bawah AFC Pusat. Pasal berikutnya menyebut pembentukan badan baru bernama Asian Referee Board, lembaga independen yang akan mengatur semua urusan wasit dan VAR. Badan ini tidak lagi berada di bawah kendali konfederasi manapun, melainkan akan bekerja sama dengan penyedia teknologi dari Eropa untuk memastikan semua pertandingan diawasi secara netral. Seluruh keputusan wasit bisa ditinjau publik lewat sistem data terbuka. Dengan kata lain, gak ada lagi ruang buat manipulasi atau keputusan yang terasa beraroma politis seperti yang selama ini jadi masalah besar di AFC lama. Dalam bocoran yang sama, ada juga bagian yang membahas struktur kepemimpinan Uni AFC baru. Dan disinilah nama Indonesia kembali muncul. Disebut bahwa Indonesia diusulkan menempati posisi wakil presiden Uni AFC baru, mewakili blok Asia Tenggara dan bertanggung jawab atas integrasi kompetisi regional. Posisi ini bukan simbolik. Indonesia akan jadi penghubung langsung antara negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea dengan Asia Tenggara yang sedang tumbuh pesat secara sepak bola. Artinya Indonesia bakal ikut menentukan arah kebijakan, termasuk lokasi turnamen, lisensi klub, sampai aturan pembagian slot ke Piala Dunia. Media Jepang menyebut penyusunan piagam ini dilakukan dalam 3 kali pertemuan tertutup di Tokyo sejak Juli lalu. Ketujuh negara pendiri sudah menandatangani Memorandum of Unity dan dokumen finalnya rencananya akan diserahkan ke FIFA dalam waktu dekat untuk mendapatkan pengakuan resmi. Dalam salah satu catatan rapat yang bocor, disebut kalau FIFA tidak secara eksplisit menolak pembentukan konfederasi baru asalkan tetap dalam kerangka kerjasama antar regional. Itu artinya, peluang Uni AFC untuk dapat pengakuan resmi sebenarnya terbuka lebar. Tentu saja AFC Pusat langsung gerang. Presiden AFC menyebut semua bocoran itu sebagai bentuk provokasi dan menuduh media Jepang sengaja memecah belah Asia. Tapi yang menarik, sampai sekarang AFC belum pernah mempublikasikan bantahan resmi dalam bentuk dokumen. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan pendek yang terdengar defensif. Tidak ada konfederasi lain yang sah selain AFC. Namun bagi publik, kalimat itu justru terdengar seperti bentuk kepanikan. Karena faktanya, beberapa sponsor besar kabarnya mulai menunda perpanjangan kontrak dengan AFC Pusat sambil menunggu kejelasan soal Uni AFC baru. Salah satu merek asal Eropa bahkan disebut siap jadi sponsor utama untuk Asia Unity Cup.
Nilainya dikabarkan bisa menyaingi dana dari Timur Tengah yang selama ini menopang AFC. Kalau itu benar terjadi, AFC Pusat bukan cuma kehilangan legitimasi, tapi juga sumber daya paling vitalnya, uang. Bocoran dari Jepang itu juga menyinggung arah jangka panjang Uni AFC. Dalam 5 tahun ke depan, Uni ini akan membentuk sistem promosi dan degradasi antar liga regional di bawah UCL Asia. Setiap liga domestik yang memenuhi standar finansial dan lisensi stadion bisa ikut, tanpa perlu izin politik dari Konfederasi Pusat. Sebuah sistem yang mirip seperti model Eropa, tapi dengan sentuhan khas Asia. Tujuannya cuma satu, menciptakan kompetisi yang benar-benar berdasarkan prestasi, bukan posisi negara atau kedekatan dengan pengurus. Untuk Indonesia sendiri, semua ini bisa jadi kesempatan emas. Dengan posisi strategis dan dukungan publik yang masif, Indonesia punya peluang besar buat jadi wajah baru sepak bola Asia. Kalau benar Asia Unity Cup pertama digelar di tanah air, itu bukan cuma turnamen, tapi pernyataan bahwa era dominasi satu wilayah di Asia udah berakhir. Era di mana semua negara punya kesempatan yang sama dan setiap keputusan dibuat secara terbuka. Bagi banyak pengamat, Uni AFC baru bukan sekadar proyek tandingan. Ini simbol perlawanan terhadap ketimpangan yang udah menaun. Sebuah gerakan yang lahir dari rasa muak, tapi tumbuh jadi harapan baru buat masa depan sepak bola Asia. Dan dengan nama Indonesia tertulis jelas di salah satu pasal paling penting dalam piagam itu, dunia tahu, kita bukan lagi pengikut, tapi penggerak.